Selamat kembali lagi bergabung di pameran virtual Karya Pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Apa kabar pemuda-pemudi Kabupaten Cirebon yang membanggakan, yang berkreasi. Nah, kita setelah membahas beberapa peserta dengan karya-karyanya, dengan kreasi-kreasinya ya, yang juga menjadi kebanggaan bagi kita semua terutama di Kabupaten Cirebon. Nah, cuma ada yang sebenarnya menjadi pertanyaan bagi kita nih, pemuda-pemudi yang pengen berkreasi. Ketika kita sudah melakukan usaha, sudah menghasilkan kreativitas, menghasilkan sebuah karya, kita juga kan pengen ya punya karya yang akhirnya bisa sampai nih ke belahan dunia manapun yang kita pengen. Mau ke US mungkin, atau mau ke China, atau mau ya kemanapun. Karena kita pengen karya kita dihargai ya dan digunakan oleh orang lain dan menghasilkan manfaat pastinya. Nah, kalau pengen tahu gimana caranya supaya barang-barang yang teman-teman sudah produksi, sudah dibuat sedemikian rupa dengan kualitas, kita sudah punya pakarnya nih teman-teman. Pasti kan jadi pertanyaan ya, gimana sih caranya ngirim barang ke luar negeri? Atau pengen menjual barang, atau yang biasa kita sebut ekspor. Nah, kita udah punya pakarnya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Titan. Selamat siang Pak Titan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Pak Titan. Ini nampaknya lebih sumringah daripada saya nih. Wah, karena punya ilmu yang nggak sabar untuk dibagikan nih teman-teman. Insya Allah kita sama-sama berbagi saja ya Mas Amin, Bayu. insya Allah. Karena saya juga jujur nih Pak Titan, saya tuh penasaran banget. Ketika nanti saya pengen menjual barang saya yang sudah saya hasilkan gitu kan, saya pengen tahu gimana sih Pak Titan sebenarnya caranya supaya barang-barang hasil karya kita bisa sampai tidak hanya di Indonesia gitu, tapi bisa terjual sampai ke luar negeri. Nah, saya pengen tahu nih tips dan triknya dari Pak Titan, boleh ya? Boleh dong. Boleh. Wah, ini seru nih. Ya. Mangga Pak Titan. Baik Mas Bayu, terima kasih sekali buat undangan dari acara Cirebon virtual ya Pameran virtual. Pameran virtual. Karya Pemuda, Pak. Karya Pemuda Kabupaten Cirebon ini. Ini acara yang luar biasa ya, digagas mungkin oleh Pemda Kabupaten Cirebon. Tadi sebelum saya masuk juga saya lihat banyak UKM-UKM. Betul. Dan saya sendiri memang sering berhubungan dengan UKM-UKM ya Mas Bayu. Karena memang kebetulan saya sebagai salah satu pendiri dan juga mentor di sekolahekspor.com. Wah, ini teman-teman. Alhamdulillah. Ini saya kasih tahu dulu ke teman-teman saya anak-anak band nih, Pak Titan. Boleh. Jangan cuma jadi anak band. Ya? Siap. Kita belajar ekspor, oke? Siap ya? Iya dong. Iya. Kalau jadi anak band terus, ya kan band itu hobi aja kita. Biar band kita juga ekspor. Oh, brandnya ya? Wah, Maksudnya begitu Mas. Iya. Nah, ini udah siap berarti kita dengar ini. Iya. Pak Titan. Baik. Jadi sekolahekspor.com ini didirikan oleh orang Cirebon nih, oleh saya dan juga partner saya. Partner saya kebetulan juga masih aktif menjadi eksportir, yaitu beliau eksportir rotan. Dan saya sendiri memang konsultan di bidang ekspor impor dan dulu juga memang terjun di bidang ekspor juga. Nah, atas dasar itu kami ingin coba berbagi pengalaman dan juga apa yang kami tahu kepada teman-teman UKM khususnya. Betul. Karena memang tadi seperti Mas Bayu sampaikan, kalau bisa kita jangan hanya jago kandang, Betul. tapi jago juga di luar. Betul gitu ya. Pak, harus. Karena produk-produk UKM Indonesia ini sangat bagus sekali, luar biasa, potensinya sangat luar biasa. Hanya saja biasanya kendalanya mereka tidak tahu bagaimana cara memasarkan di luar. Nah, itu yang paling penting. Nah, atas dasar itulah kami mendirikan namanya sekolahekspor.com. Jadi sekolahekspor.com ini adalah edukasi, transfer knowledge dan juga pengalaman yang memang kami pernah lalui sehingga teman-teman UKM bisa lebih siap dan matang untuk menjadi eksportir ke depannya seperti itu. Nah, saya pribadi terjun di dunia ekspor impor ini dari tahun 97, kemudian di Cirebon ini dari tahun 99 Dari 2000 tahun lah ya. 97 Pak Titan. 97 Pak. Iya. 97. Saya belum lahir Pak. Masa sih? Saya tuh kelahiran 2003 Iya. Pak. Waduh. Bagi yang percaya ya. Iya. Kemudian saya juga ke Cirebon waktu itu 99 saya mulai di sini di Cirebon.
bersama teman-teman eksportir rotan dan sampai sekarang saya juga konsultan praktisi juga di bidang ekspor impor. Nah, khusus untuk para UKM nih ya, Mas Bayu dan juga teman-teman UKM lainnya, kalau dulu zaman tahun 90-an, tahun 2000 ya, ekspor itu relatif agak lebih susah banget ya daripada sekarang. Malah sekarang lebih mudah. Betul. Nah, kenapa? Karena gini, dulu untuk ekspor ini kita harus punya relasi yang kuat di luar. Kemudian kita harus ikut pameran gitu kan, itu membutuhkan biaya juga. Effortnya juga besar sekali. Cukup besar. Namun sekarang perkembangan zaman sekarang ya, dunia digitalisasi dan juga globalisasi ini sangat memudahkan untuk kita bisa ekspor gitu ya, khususnya untuk teman-teman UKM. Jadi ekspor itu sebetulnya simple, pengertiannya itu adalah kita bisa menjual produk Indonesia ke luar negeri, itu sudah disebut dengan ekspor. Walaupun tadi katakanlah kayak ada produk UKM ya di sini, misalnya kita jual ada di satu negara di Australia itu ada talenan ya, kalau di sini disebutnya talenan gitu ya, talenan. Itu di sana itu harganya bisa $500. $500? Iya. $500 itu berarti sekitar berapa? Kali 14.500. 7.500.000 mungkin? 500 kali 14 ribuan lah ya. 14.000. Iya, sekitar 7 jutaan ya, berarti. 6 juta 7 juta lah ya. Nah, jadi potensinya itu kan sangat luar biasa dibanding tadi jual di lokal. Hanya saja kan ini kita harus tahu ilmunya, caranya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami dari sekolahekspor.com siap berbagi buat teman-teman UKM tentunya. Apalagi kalau di Kabupaten Cirebon ini terutama banyak produk-produk potensial. Dari murai rotan, kerajinan, kemudian juga ada beberapa produk-produk lainnya lah yang memang memiliki potensi untuk diekspor gitu, Mas Bayu. Wih, mantap sekali nih. Nah, itu ketika kita ingin melakukan ekspor nih, Pak Titan. Kalau Pak Titan sekarang tadi kan sempat bilang bahwa di era digitalisasi ini zaman sekarang, apalagi katanya Indonesia menuju ke era digital 4.0. Kemudahan apa sih Pak Titan yang didapatkan? Maksudnya kalau teman-teman, contoh saya lah gitu. Saya mau produksi talenan juga nih misalnya. Terus saya mau jual. Apa sih yang harusnya ditempuh nih prosedurnya? Pak Titan harus punya apa dulu kah? Atau harus berbadan hukum dulu kah? Atau seperti apa gitu? Ya, baik. Jadi buat teman-teman UKM ya terutama, yang paling penting langkah awal itu kita harus menemukan pembeli atau buyer lah kalau dalam istilah ekspor. Nah, di mana pembelinya itu bukan pembeli lokal, bisa dari luar negeri. Contoh misalnya negara tetangga tadi Malaysia, ada tadi Australia, Amerika dan lain sebagainya. Yang paling penting langkah pertama adalah menemukan calon pembeli atau pembeli produk kita. Nah, kalau dulu seperti saya sampaikan bahwa dulu itu kita untuk mencari pembeli atau calon pembeli itu kita harus pameran, harus punya kenalan, relasi di luar negeri. Sekarang dengan era digitalisasi kita bisa pasang produk kita di berbagai marketplace internasional. Nah, itu salah satu cara bagaimana UKM bisa ekspor tentunya. Karena saya ini berdasarkan pengalaman, kebetulan saya juga ada beberapa membina UKM ya Mas Bayu. Ada ibu-ibu, emak-emak lah gitu ya, dia bikin sambal saja. Dia aktif di FB, tapi dia pertemanannya dia filter yaitu teman-teman TKI atau TKW yang ada di luar. Sehingga dia jual sambal itu ke Hong Kong sama ke Taiwan. Melalui teman-temannya itu. FB saja. Jadi selain marketplace, sosial media kita gunakan sebaik mungkin gitu. Karena tadi itu bisa menjadi potensi untuk kita bisa ekspor. Gitu Mas Bayu. Tapi nih Pak, kalau itu kan berarti cara untuk dalam skala kecil. Betul. Nah, kalau untuk dalam skala yang cukup besarnya Pak, misalnya kita punya hasil kerajinan yang kita pengen nih penjualannya tuh cukup besar gitu. Pak Titan punya masukan-masukan nggak sih gitu untuk hal itu? Ya,
Baik, jadi gini, buat para UKM ya, tentunya di sini kita bisa ekspor itu ada dua, kita punya produk sendiri atau kita memasarkan produk orang lain. iya. Nah, bagaimana tadi pengen kita supaya besar gitu ya, tentunya melalui beberapa tahapan. Biasanya kalau ketika misalnya kita punya produk bagus, kemudian si buyer itu tertarik, biasanya membeli dulu sampel kita gitu ya. Nah, setelah kita sampel kita kirim, kita buyer itu terima dan juga dia tertarik, biasanya kalau memang produk kita bagus atau produk kita berkualitas, harga bersaing dan lain sebagainya, mereka akan order dalam jumlah banyak gitu. Nah, nanti setelah mereka order, nah tentunya kita sebagai produsen atau calon eksportir ya harus siap juga untuk memproduksi produk tersebut gitu. Jangan sampai ketika sudah ada pembeli tapi kita juga belum siap. Nah, betul. ini juga penting. Jadi kebanyakan UKM juga mereka selain ingin mencari buyer di luar, tapi mereka juga harus mempersiapkan produknya tentunya, Mas Bayu. Gitu. Wih, ini udah mulai mencerahkan kan nih teman-teman? Belum? Keren ya. Nah, Pak Titan. Iya. Cuma kalau tadi versi simpelnya adalah melalui marketplace, melalui teman-teman Facebook gitu kan. Ada nggak sih tips dan trik lain? Misalnya nih ternyata saya nggak punya teman di luar. Nah, marketplace juga kadang kan kita nggak tahu ya marketplace ini apakah butuh dokumen-dokumen tertentu nggak sih gitu, Pak Titan? Ya. Baik, jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah beberapa cara, namun ada juga beberapa cara lainnya ya. Di kita itu mungkin sekarang Mas Bayu ya, internet itu bukan barang yang mewah atau bagus lah ya. Yeah. Kalau dulu zaman saya tahun 90-an internet itu barang mewah. Saya hanya baru bisa menggunakan email gitu ya dulu. Nah, sekarang ini bisa searching apapun di dunia maya. Betul. Nah, salah satunya adalah nanti bagaimana kita bisa juga mencari data calon pembeli melalui dunia maya. Misalnya tadi Mas Bayu tidak memiliki katakanlah teman di luar, tidak tahu cara marketplace. Nah, ada cara lain yaitu kita bisa juga mencari data KBRI atas perdagangan atau ITPC yang ada di luar, yaitu perwakilan Indonesia yang ada di luar. Mereka sangat kooperatif sekali karena memang ini juga salah satu target dari pemerintah kita. Ekspor kita harus terus naik ya. Saat ini masih di urutan kelima di wilayah Asia Tenggara. Jadi mudah-mudahan dengan adanya target dari pemerintah, ekspor kita semakin naik gitu. Wah, ini nih yang mantap nih. Nah, kalau ngobrol-ngobrol tentang ekspor nih, Pak. Ya. Banyak orang yang juga belum paham nih. Mungkin teman-teman pemuda di Kabupaten Cirebon juga belum paham nih mengenai tentang prosedur ekspor itu seperti apa sih, Pak? Ya. Nah, prosedur saya yakin lah Pak Titan nih udah hatam yang begini-begini nih. Iya kan? Udah syukuran berapa kali hataman ekspor, Pak? Boleh cerita nih Pak Titan tentang prosedur ekspor? Ya, baik. Jadi tadi langkah pertama setelah kita menemukan calon pembeli, calon buyer gitu ya, di mana mereka tertarik dan juga mereka ingin membeli produk kita, yaitu yang keduanya adalah dilakukan transaksi atau tadi deal bisnis antara kita sebagai supplier atau eksportir dan juga buyer di sana sebagai pembeli. Nah, transaksi ini ada beberapa cara. Pertama bisa melalui LC, yaitu melalui bank atau melalui transfer. Jadi si buyer langsung transfer ke rekening kita. Tapi kalau LC melalui bank gitu ya. Nah, setelah terjadi transaksi, tentunya tadi si UKM atau eksportir kan mempersiapkan barangnya, Mas Bayu. Nah, setelah barangnya itu siap sesuai dengan perjanjian kontrak atau PO atau kerjasama tadi, maka barang tersebut harus dikirim. Nah, kemana tujuan sesuai dengan dari buyer tersebut ya. Jadi nanti setelah tadi kita tahu transaksi, kemudian kirim barangnya ke sesuai negara tujuan si buyer tersebut. Nah, kemudian nanti setelah barang diterima, biasanya nanti baru ada pembayaran pelunasan.
Nah, kalau melalui LC, pelunasannya nanti melalui bank. Jadi bank yang membayarkan. Jadi si buyer itu membuka sejumlah jaminan di bank sana, kemudian nanti akan ditransfer ke bank di sini, baru dicairkan ke kita dengan dokumen ekspor yang telah kita lengkapi. Nah, dokumen ekspornya apa saja? Yaitu invoice, ada packing list, ada BL itu adalah dokumen pengapalan bahwa barang kita sudah selesai dikapalkan. Atau dokumen tambahan seperti misalnya COO, Certificate of Origin, itu dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, kemudian juga misalnya harus ada sertifikat fumigasi dan lain sebagainya, tergantung nanti dari permintaan. Nah, kita bawa dokumen tersebut ke bank sehingga nanti lengkap, baru pihak bank akan mencairkan. Nah, kemudian bagaimana kalau transfer? Nah, setelah kita tadi kirim, nanti kita ada dokumen pengapalan, kita info nih ke buyer, barang sudah dikirim. Nah, biasanya kalau transfer itu ada DP 30%, sisanya 70% baru dilunasin setelah barang dikirim. Dikirim. Oh, dikirim. Berarti nggak nunggu barang sampai ya? Nggak nunggu barang sampai, asal dokumennya sudah diperlihatkan. Dokumen pengiriman ya. Betul. Bahwa barang itu betul sudah dikirim. Gitu, Mas Bayu. Oh, berarti tidak perlu menunggu sampai udah di tujuan? Tidak perlu. Ya, jadi itu mungkin gambaran bahwa prosedur ekspor sebetulnya tidak sulit ya, asal kita tahu gampang kok. Wah, gila benar. Ini nih masukan yang sangat berharga nih teman-teman. Apalagi teman-teman pengen coba untuk mengekspor barang-barang yang sekarang sudah dihasilkan. Karena kalau cuma pasar di Indonesia doang, ya memang pasar Indonesia luas. Tapi kan kenapa tidak kita menjual ke pangsa pasar yang lebih luas lagi? Betul. Nah, Pak Titan, ngomong-ngomong tentang ekspor nih, sebenarnya kalau pemuda-pemudi di Indonesia, ya kalau menurut Pak Titan nih di era seperti ini, mendingan mencoba untuk mengekspor barang-barang atau karya itu melalui marketplace, apakah coba untuk mengontak KJRI atau Atasi atau yang lain-lain? Karena kan tadi ada dua jalur tuh. Ya. Satu yang ibaratnya jalur pribadi, satu jalur pemerintah lah kasarnya gitu. Nah, untuk mencoba memulai yang kira-kira lebih mudah tuh yang mana Pak? Karena marketplace internasional pun kadang ada yang nggak ngerti bahasanya, kadang juga ada yang contoh kemarin saya sempat buka ada marketplace di China, itu ada yang wah ribet lah karena bahasa cacing ya. Bahasa cacing ya kan? Bahasa ceker ayam gitu kan susah kan? Yeah. Nah, mau ditranslate ke bahasa kita pun atau di bahasa Inggris pun kadang artinya suka berbeda. Karena kan penggunaan kalimat mereka kan susunannya kan beda-beda gitu. Nah, menurut Pak Titan nih lebih mudah yang mana nih pilihan buat pemuda nih? Ya, baik. Pertama alasan kita kenapa harus ekspor. Satu, kita tadi saya banyak sekali bertemu dengan UKM. Kalau di lokal ini persaingannya lah ya, persaingannya mungkin ketat, saling jatuh harga dan lain sebagainya. Sementara tadi salah satu contoh yang saya sampaikan, talenan itu di luar itu laku $500. Belum lagi ada ayakan, kemudian ada tas yang kayak keranjang ke pasar itu harganya $100-200. Sementara di sini berapa gitu. Betul. Nah, salah satu alasannya kita menjual ekspor adalah kita bisa mampu bersaing secara harga di luar. Keduanya kita juga menjadi pejuang devisa negara karena tentunya ketika barang kita diekspor negara kita mendapat devisa. Ketiganya jelas kita dapat income yang lebih ya Mas Bayu karena kita jual dolar lah gitu ya, transaksi dolar sehingga mata uangnya lebih tinggi gitu. Nah, kemudian tadi bagaimana sih tips untuk para pemula gitu ya untuk supaya ekspor yang lebih mudah? Yang pertama tadi yang seperti saya sempat sampaikan di awal, kita lebih mudah menggunakan satu bisa sosial media, kemudian keduanya marketplace. Ya, nah sosial medianya ini tentunya kita harus targetin ya, bukan teman-teman sekolah, bukan teman-teman keluarga dan lain sebagainya, tapi teman-teman tadi yang misalnya di luar atau ikut grup-grup bisnis atau grup-grup ekspor impor yang ada di sosial media tersebut. Kemudian yang kedua marketplace. Nah,
marketplace yang mana? Nah, tentunya marketplace itu banyak. Nah, hanya saja sekarang karena kita mungkin marketplace itu internasional, tentunya bisa bahasa Inggris. Nah, paling enggak minimal kita bisa buka Google Translate. Nah, kecuali tadi yang mungkin bahasa China dan lain sebagainya. Tapi umumnya untuk yang marketplace internasional itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Mas Bayu. Oh, berarti sudah diberikan pencerahan nih kalau teman-teman ya pengen memilih, berarti ya start from the small thing dulu lah. Betul. Berarti nggak masalah Pak ya. Nggak masalah. Cobain dulu jual mungkin 1-2 barang, Betul. tawarkan, siapa tahu dipesan lebih banyak gitu Pak ya. Iya, betul, seperti itu. Jadi kalau untuk UKM khususnya ya kita coba dulu tadi seperti kayak misalnya sambal jual ke teman-teman kita di Indonesia yang tinggal di luar negeri. Karena mereka juga mungkin apa ya, penyesuaian tuh agak susah, jadi tetap harus mencari sambal yang ada dari Indonesia gitu. Dan itu menjadi salah satu pasar juga gitu. Oh, oke. Nah, untuk ini sendiri nih Pak Titan, kan katanya kalau makanan itu kan suka ada syarat-syarat tertentu gitu, kayak tadi kan mungkin butuh sertifikat apa. Nah, karena saya pernah punya pengalaman Pak, memang pada waktu itu di suatu perusahaan besar ya, perusahaannya juga udah ekspor juga gitu. Nah itu membutuhkan beberapa dokumen, termasuk kayak ada dokumen yang ngecek apa bakteri apa segala macam. Nah, apakah kalau kita mengekspor dalam jumlah kecil itu membutuhkan dokumen yang sama nggak sih Pak? Ya, baik. Jadi gini Mas Bayu, memang namanya ekspor itu ada peraturan atau ketentuan dari kedua belah pihak atau kedua negara. Karena namanya ekspor berarti mereka di sana itu impor. Di luar negeri berarti produk kita akan masuk nih. Nah, tentunya mereka punya aturan-aturan tersendiri. Nah, kalau bicara makanan, pertama kalau di Indonesia sendiri minimal kalau untuk kita ingin mencoba ekspor, pertama kita harus punya izin ya. Izinnya paling terendah untuk skala UKM itu PIRT. Kemudian kalau memang kita sudah mampu bisa ke BPOM gitu ya. Selain itu ada apa, halal ya, halal MUI. Nah, kalau kita mau ekspor atau lebih ditingkatkan lagi, ada tadi harus ada sertifikat FDA. Kalau FDA ini kalau kita masuk ke pasar Amerika atau Eropa. Nah, FDA ini agak berat memang. Agak susah, agak butuh lumayan. FDA ini kalau nggak salah singkatannya ini Pak ya, Food and Drugs Association ya? Betul sekali. Dan itu memang aturan yang harus dipenuhi oleh calon eksportir ketika ingin mengekspor makanan, terutama ke pasar Amerika ataupun juga Eropa. Kemudian tadi ada juga HACCP, yaitu tentang bagaimana produksi dari mulai produksi sampai barang jadi itu diteliti, kemudian ada sertifikatnya dan itu berlaku internasional. Selain itu juga mungkin ada ISO dan lain sebagainya. Namun untuk UKM tadi yang baru mulai skala kecil itu tidak harus seperti itu dulu, karena kalau untuk retail katakanlah kita jual di marketplace misalnya 1 karton gitu ya, itu kita tidak perlu untuk sertifikat yang tadi disebutkan. Karena itu biasanya kita di bawah 100 kilo itu masih bisa kirim pakai kurir. Nah, kalau kurir ini sifatnya door to door, jadi langsung ke end user. Paling tidak pertama kalau bicara makanan, kemasannya itu sudah bilingual, ada bahasa Inggrisnya, kemudian ada komposisinya apa aja gitu ya, ingredientnya terdiri dari apa gitu ya, karena biar mereka tahu ini isinya apa gitu ya. Jangan sampai nanti di situ jualannya keripik, isinya apa dalamnya gitu ya. Nah, ini penting nih. Jadi itu yang hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman UKM. Nah, bicara kemasan sekarang juga kemasannya kalau bisa yang memang food grade ya, artinya kemasan yang sudah standar, memang itu diperuntukkan untuk makanan gitu Mas Bayu. Wih, ini yang dibutuhin nih, karena ya itu tadi akhirnya Pak Titan mengingatkan saya tentang HACCP. Saya pernah disuruh ngurus begituan teman-teman, dan saya menyerah. Oke, baik kalau begitu Pak Titan, ada pesan terakhir nggak nih buat pemuda-pemudi di Kabupaten Cirebon supaya lebih berani melakukan ekspor? Nah, pesan-pesan terakhirnya nih Pak Titan.
Buat teman-teman UKM tentunya khususnya di Kabupaten Cirebon, kalau memang ingin ekspor, pertama kita harus memiliki skill ya, itu yang paling penting. Kemudian juga ada knowledge, pengetahuan tentang ekspor dan juga networking. Nah, kami di sekolahekspor.com bisa untuk membantu teman-teman, dan sekolahekspor.com juga sudah ada aplikasinya di Play Store, di Google Play Store, jadi bisa belajar secara mandiri. Saat ini baru 2 bulan launching, sudah 1000 lebih downloader, alhamdulillah. Dan buat teman-teman silakan kalau misalnya mau belajar bisa ke sekolahekspor.com. Nah, sekolahekspor.com tuh online atau dia punya kelas offline, Pak? Kelas saat ini karena masih pandemi ya, dulu beberapa waktu lalu sempat kelas offline. Nah, sekarang ini kelasnya online melalui Zoom, dan tadi kalau melalui aplikasi di sana ada video-video dan juga modul. Video bisa ditonton langsung di aplikasi dan modul juga bisa dibaca di situ. Wih, mantap banget. Tepuk tangan dong teman-teman band. Wah, ini udah diajarin sama pakarnya masih lemes gimana? Udah dikasih cuan di depan mata masih mikir nih teman-teman nih. Baik, kalau begitu Pak Titan terima kasih sekali waktunya. Saya sangat senang sekali nih bisa ketemu sama Pak Titan, bisa ngobrol-ngobrol, dan saya jadi lebih terbuka lagi nih, ya kan? Tadinya udah sempat terkubur, aduh pengen ekspor gimana gitu kan? Tapi udah ketemu Pak Titan, insya Allah nih saya berani ekspor lagi nih. Apapun kita ekspor lah. Adik saya juga kalau suka ngebantah ekspor aja dia. Aduh. Oke, kalau gitu Pak Titan sampai ketemu lagi di waktu yang lebih bermanfaat lagi, lebih produktif lagi. Semoga sehat selalu, dan Pak Titan juga semakin sukses dengan sekolahekspor.com-nya. Dan teman-teman jangan lupa kalau pengen tahu segala sesuatu tentang ekspor, bisa download di Play Store tuh, ada sekolahekspor.com.